Suka tidak suka, utang sampai saat ini masih jadi salah satu sumber pendanaan yang dipakai ya oleh pemerintah, bank sentral, sampai perusahaan swasta di berbagai negara di dunia ini, tidak terkecuali Indonesia. Nah, di antara berbagai negara yang memberikan pinjaman utang atau krediturnya Indonesia, ternyata salah satunya ada China yang dalam 10 tahun terakhir semakin agresif mengucurkan pinjaman ke tanah air. Walaupun mungkin dari segi nominal tidak sebesar negara-negara lainnya ya. Nah, seperti apa sih data lengkapnya dan bagaimana dengan negara-negara lainnya tadi, kita akan bahas bersama seperti apa diam-diam utang RI ke China makin meroket. Jadi Bank Indonesia beberapa waktu lalu sudah merilis data utang luar negeri ya, atau kita singkat dengan ULN Indonesia per akhir kuartal 2 2021, di mana BI mencatat sampai Juni 2021 itu realisasi ULN Indonesia sudah mencapai 415,1 miliar dolar Amerika Serikat. Supaya lebih jelas lagi kalau dirupiahkan itu hampir 6.000 triliun rupiah, tepatnya di 5.977 triliun rupiah. Ini utang dari luar negeri ya. Jumlah ini memang kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2021 gitu ya, sedikit turun, hanya sedikit saja, relatif stagnan lah ya, 0,1% turunnya dibandingkan dengan posisi di akhir kuartal 1 atau sampai Maret 2021. Sementara secara tahunan ULN Indonesia ini masih tumbuh 1,9%. Dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020 lalu ya, dan pertumbuhan ini memang melambat dari kuartal 1 sebelumnya. Waktu itu melesat, bukan tumbuh lagi, melesatnya sampai 7,2% secara tahunan. Dan menurut BI penurunan atau perlambatan ini didorong oleh ada perlambatan pertumbuhan ULN dari pemerintah dan ULN dari swastanya turun ya, jadi utang dari swastanya nih yang menurun. Nah, kalau kita bagi lagi, kita rinci lagi dari jangka waktu atau jatuh temponya, namanya utang pasti ada jatuh temponya ya. ULN Indonesia memang masih didominasi atau lebih banyak utang jangka panjangnya. Jangka panjangnya lebih dari 1 tahun, yaitu 88,4% dari total ULN tadi. Angkanya sebesar 366,73 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sisanya ada sekitar 11,6% ini yang jangka pendeknya atau kurang dari 1 tahun, sebesar 48,35 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga ini menunjukkan struktur ULN saat ini tuh masih cukup sehat ya, karena kan tadi lebih banyak jangka panjangnya, artinya kemungkinan kita untuk bisa membayar tuh masih lebih besar gitu dibandingkan dengan gagal bayarnya. Ditambah lagi kalau dilihat secara rasio atau perbandingan antara besaran ULN terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia, itu juga masih terkendali, angkanya perbandingannya sekitar 37,5% dari PDB kita. Jadi ini masih jauh dari batas aman rasio yang ditetapkan sesuai aturan, itu harusnya maksimal ini ya, rasio utang terhadap PDB-nya tuh 60%. Dan kalau dibandingkan juga rasionya menurun ternyata dibandingkan kuartal sebelumnya, waktu itu ada di 39%, ini untuk kuartal 1 2021. Nah, pemerintah dan bank sentral di sini terus menegaskan bahwa keduanya tuh berupaya supaya ULN ini bisa digunakan untuk menopang pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi bukan untuk konsumtif saja, dengan terus diminimalisasi resiko yang bisa mempengaruhi stabilitas perekonomian. Itu dari menurut klaim pemerintah dan Bank Indonesia. Tapi siapa saja sih sebetulnya negara-negara yang selama ini memberikan utang atau pinjaman ke Indonesia? Yang pertama, ini sudah sering diberitakan di CNBC Indonesia, negara tetangga terdekat kita justru, yaitu Singapura ya, di mana di kuartal kedua 2021 di grafik yang berwarna kuning ini, Singapura itu tercatat utangnya sebesar 64,83 miliar dolar AS, atau sudah naik sekitar 68% nih dari tahun 2011. Waktu itu hanya 38,5 miliar dolar AS ya. Kemudian naik sekitar 57% menjadi 60,45 miliar dolar AS waktu itu tahun 2014, naik lagi sedikit gitu ya, menjadi 69,37 miliar dolar AS, atau lebih tepatnya ini naik hanya 15%-an gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2019 sudah ada penurunan ya sampai kuartal kedua 2021. Itu posisi pertama dari Singapura. Kemudian di posisi kedua ini ada Amerika, di mana Amerika nih naiknya
sedikit-sedikit tapi lama-lama besar juga. Karena kalau dibandingkan dari tahun 2011 sebesar 8,01 miliar dolar Amerika Serikat, dengan posisi kuartal kedua waktu itu kemarin sudah 30,66 miliar dolar Amerika Serikat, itu ada pertambahan sampai 282%. Nah, di mananya sih tambahnya signifikannya gitu ya. Kalau dari 2011 ke 2014 ini masih tidak terlalu besar penambahannya, yaitu hanya 26% menjadi 10 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, yang besar itu adalah dari 2014 ke 2019 yang berwarna abu-abu ini, karena tambahnya sampai 111,7%. Jadi loncat cukup besar ya. Itu dari Amerika yang juga merupakan negara rival dari China gitu ya. Kita belum bahas China, yang terakhir nanti ada selanjutnya dari Amerika, Jepang. Nah, berbeda dengan negara-negara lainnya yang porsi atau angka utangnya bertambah gitu ya untuk pinjaman ke Indonesia, Jepang justru sebaliknya nih berkurang, karena dari Jepang tahun 2011 itu sebetulnya lumayan besar utangnya, 43,77 miliar dolar utang kita ke Jepang gitu ya. Kemudian turun dari 2011 ke 2014 sekitar 30% menjadi hanya 30,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nurun lagi sedikit 5% ke tahun 2019 menjadi 28,93 miliar dolar, sampai akhirnya di kuartal kedua 2021 sudah turun. Kalau dibandingkan dengan 2011 gitu ya, sudah turunnya 38% menjadi hanya 27,18 miliar dolar. Nah, China yang tadi kita sebut itu ada di urutan keempat. Memang angkanya lebih kecil ya pastinya dibandingkan dengan Singapura, Amerika dan Jepang. Tapi yang menarik perhatian di sini adalah pertumbuhannya nih. Pertambahan pinjaman yang diberikan oleh China ke Indonesia ternyata cukup besar. Misalnya dilihat dari tahun 2011 waktu itu hanya 3,7 miliar uang China atau pinjaman dari China ke Indonesia gitu ya. Tapi kemudian naik sampai 112% langsung ke tahun 2014 ini menjadi 7,87 miliar dolar Amerika Serikat, dan terus bertambah lagi sampai di tahun 2019 masih naiknya 154%, bahkan makin tinggi lagi ya menjadi hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga kalau dibandingkan dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir, dari 2011 ke kuartal 2 2021 ini sudah naik sampai 474%. Jadi ini yang paling besar kenaikannya dalam 10 tahun setelah Amerika ya. Ini kan dua negara yang kita tahu sering ribut gitu ya di skala global, ternyata dua-duanya juga berebut nih untuk memberikan pinjaman ke tanah air, tapi masih dimenangkan oleh China. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana nih sebetulnya porsi utang antara pemerintah dan swasta? Kalau ini kan secara umum gitu ya, nggak diketahui pasti nih apakah dari pemerintah atau dari swasta atau dari yang lainnya gitu, bank sentral. Nah, kalau ini dari pemerintah dan BI versus swasta gitu ya, dari 2011 ke tahun 2021 memang secara umum porsinya agak 50-50 gitu ya. Misalnya tahun 2011 ini tidak terlalu berbeda jauh antara BI dan swasta. Begitu juga dengan 2014 memang masih lebih besar swasta pada akhirnya. Kemudian juga sampai berlanjut tahun 2019 tidak terlalu berbeda jauh juga. Dan per kuartal 2 2021 ini hampir sama gitu ya, porsinya ada sekitar 207 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, posisi ULN pemerintah di kuartal 2 ini yang mencapai 207,87 miliar dolar itu tumbuh 4,3% ya secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan di kuartal 1 2021 sebesar 12,6%, karena memang kuartal 1 kita lebih banyak kebutuhan dananya. Kemudian perlambatan ini juga seiring dengan ada utang-utang yang sudah dilunasi, yang sudah jatuh tempo di kuartal 2 2021. Sementara kalau dilihat dari jangka waktunya gitu atau instrumennya, surat berharga negara atau SBN itu ternyata meningkat jumlahnya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini menunjukkan kalau menurut BI kepercayaan investor ke Indonesia berarti semakin baik, karena masih bisa memberikan pinjaman di tengah pandemi gitu ya. Dan pembiayaan utang ini memang berperan cukup besar sekali lagi dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional gitu ya. Posisi ULN-nya juga dipastikan relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya itu 99% punya tenornya jangka panjang. Sementara kalau kita lihat swasta angkanya tidak terlalu berbeda jauh ya. Itu sedikit turun memang 0,5% secara
tahunan, artinya dibandingkan kuartal 2 2020 menjadi hanya 207,22 miliar dolar. Dan kalau lihat sektornya yang terbesar yang mana sih? Ternyata itu dari sektor jasa keuangan pastinya. Kemudian ada juga asuransi dan sektor-sektor lainnya seperti pengadaan listrik, gas, uap air panas. Kemudian ada sektor pertambangan atau penggalian dan sektor industri pengolahan yang seluruhnya itu sekali lagi masih didominasi oleh utang jangka panjang. Nah, makanya yang harus kita perhatikan gitu ya, walaupun tadi memang utang RI ke China itu semakin meroket, tapi kita berharap utangnya digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya, seperti tadi untuk penanganan pandemi dan untuk pemulihan ekonomi nasional.